Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Kita akan belajar hari ini, pagi ini jam berapa? 8 pagi lewat 33. Kita buka Profesor Renald Kasali. Ya, Renald Kasali subscribernya itu 668.000 subscriber, banyak ya. Saya Pesantren Jolali 400.000 ya. Kita belajar sama orang yang ahli ya, belajarlah pada ahlinya. Ini latest from Renald Kasali, Intrik Yusuf Kala belak-belakan skenario pemilu ulangan ya. 13 jam yang lalu yang nonton 287.000. Saya belum lihat ya, baru judulnya, baru thumbnailnya, skenario pemilu ulang. Kita mulai. Dalam pemilu jangan dipaksakan, jangan tidak adil, jangan tidak terbuka. Itu tidak sesuai dengan alam demokrasi. Kalau sekarang tidak di bisnisnya, ya, tapi di politik bisa terjadi penolakan. Maka terpaksa diadakan pemilihan umum lagi. Apa pandangan Pak JK hari ini? Nah, itu biasa di Golkar itu. Pemilu umum ulang. Ini kenapa kok ada, baru saya dengar hari ini ya, ada pemilu ulang. Mungkin Yusuf Kala pemilu sayang anak, Wapres Ban Serep, etika politik Prabowo Gibran. Ini semua isu yang lagi hot ya, pemilu sayang anak, kata Yusuf Kala di video sebelumnya, bikin rumit ya. Ya, politik dinasti itu maksudnya. Maksudnya Jokowi itu loh sayang sama mantunya, jadiin wali kota Medan. Sayang sama anak sulungnya jadi wali kota, terus didorong lagi jadi wakil presiden, calon wakil presiden Yusuf Kala, presiden itu maaf batuk ya, wakilnya Prabowo jadi Wapres Ban Serep, ya itu tadi Raka Buming Gibran itu sebenarnya itu martabak jadi capres, calon wakil presiden. Itu etika politik Prabowo Gibran, ya itu tadi etika, nggak perlu etika, orang berdasarkan manipulasi hukum ya, peraturan 90 Mahkamah Konstitusi tentang batas usia yang tadinya 40 jadi bisa 36 tahun jadi calon presiden asal sudah memimpin daerah, ditambah sama Mahkamah Konstitusi gitu, Anwar Usman yang kemudian terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Makanya kemudian majalah Tempo bilang Gibran itu adalah anak haram konstitusi, sementara Prabowo ya itu adalah produk gagal reformasi. Karena dia melakukan penculikan. Ya memang sudah ada yang dikembalikan katanya. Berapa orang itu termasuk yang lain. Tapi masih ada 14 yang belum dikembalikan menurut keluarga korban. Di mana pusaranya, di mana kuburnya supaya bisa berziarah? 14, termasuk Wiji Tukul penyair itu. Kata Prabowo sudah dikembalikan dalam keadaan hidup, dan orang yang dulu saya culik dalam keadaan hidup sekarang bekerja mereka untuk saya. Tapi Prabowo bisa di challenge ya sama. Yang 14 orang yang masih hilang itu gimana? Nah sekarang Prabowo mau jadi calon presiden bersama Gibran, yaitu etikanya nggak ada, kira-kira begitu, mungkin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak. Mungkin karena itulah terus kemungkinan ada pemilu ulang, saya nggak tahu ya, kita lihat aja JK ngomong apa. JK itu juga menurut Rizal Ramli sama Anies, hati-hati dengan JK. Jauh-jauh hari udah ngomong, siapakah JK itu? Musuhnya Rizal Ramli waktu di kabinet Jokowi periode pertama ya. Dia mental ya. Mental. Nggak cocok sama Rizal Ramli yang akademisi dengan JK yang pengusaha. Kalau jadi pengusaha aja. Kalau jadi regulator atau pemerintah aja.
Ya begitulah ya. Banyak gosipnya, banyak. Keren ya. Intrik. Selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Berisi Anda yang Coffee. sudah mengunjungi Rumah Cafe Berisi. perubahan. Dan pada episode kali ini saya Escape. akan mendatangkan seorang tokoh nasional. Seorang tokoh yang pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia sebanyak 2 Ini kali. musuhnya Rocky Gerung Beliau juga nih. tokoh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sehingga bisa berbicara tentang ekonomi. Beliau Kata Reda Kasali itu kurang baca tuh Rocky Gerung. Apalagi nggak ada gelarnya, ya cuma S1, dia kan merasa S3. Dihajar lagi sama Rocky Gerung waktu pertengkaran di Metro TV ya, bukan TV One. Jadi kalau sekali-sekali Renal Kasali kita minta undang Rocky Gerung. Undang Rocky Gerung di Berisi Cafe di Rumah Perubahan atau Jakarta Escape tadi ya. Jangan cuma Yusuf Kala habis ini Rocky Gerung. Berani nggak dia? Wah, bingung ya. Harusnya dia berjiwa besar berani mengundang Rocky Gerung. Pikiran-pikiran Rocky Gerung tuh dahsyat, lebih dahsyat dari Renal Kasali. Rocky Gerung tuh juga lebih dahsyat dari Yudi Pramuko. menjadi wakil presiden bukan sebagai ban serep tetapi memegang peranan utama. Saya kira ini perlu kita pahami ke depan. Nah, Pak JK saya wawancarai di kediamannya di tengah-tengah kesibukan akan berangkat ke luar negeri karena sibuk melakukan kegiatan perdamaian antar bangsa. Sebagai tokoh Palang Merah Indonesia, beliau tentu banyak diminta oleh bangsa-bangsa karena juga punya pengalaman dalam mendamaikan konflik di tanah air. Di Aceh, di Poso, di Ambon, dan karyanya spektakuler. Jadi pada kesempatan ini saya akan menanyakan apa peran wakil presiden, kemudian juga apa yang sebaiknya dilakukan pada pilpres ke depan, siapa yang dia dukung dan mengapa dia mendukung itu. Kemudian Jadi JK calon pernah menjadi wakil presiden 2 kali ya, zaman SBY sama zaman Jokowi. JK. Kata JK, kalau Indonesia itu dipimpin oleh Jokowi yang belum punya pengalaman, hancur katanya. Tapi begitu Jokowi terpilih jadi presiden setelah loncat dari kursi DKI 1, akhirnya yang pengkritik berat Jokowi, kalau Jokowi jadi presiden Indonesia pasti hancur. Akhirnya dia jadi wakil presidennya Jokowi periode pertama. Dan nggak bisa ngomong lagi jika udah terjahit mulutnya, ya kan? mengapa Ganjar belakangan ini datang ke tempatnya pula. Kita akan tanyakan apa yang harus dilakukan. Wes suwe-suwe pengantar rek. Ketika dunia ekonomi menghadapi Cepat. hal yang kita sebut Aku mau jualan piscok ini. Kita ketahui sekarang bencana El Nino ekornya masih panjang walaupun sudah turun hujan. Kita ketahui juga harga pangan sudah mulai naik, beras, gula dan sebagainya. Iki duduk kuliah di UI ini di YouTube. Dan Cepat. pemerintah masih bisa spending Cepat. seperti masa-masa sebelumnya. Apa yang dilihat oleh Pak JK? Loh, malah kita ngomong akan terus. saksikan bersama. Mari kita ikuti episode 15 bersama. detik aja intronya itu. Terima kasih Pak JK sudah menerima kami dan masyarakat banyak yang bertanya apa yang terjadi belakangan ini dengan Golkar Pak. Pada waktu itu Erlangga sempat ramai diberitakan, tapi setelah itu kasusnya tenang. Apa yang terjadi sebenarnya di Golkar Pak? Belakangan? Ya, Golkar memang pertama menginginkan Ketua Golkar menjadi calon presiden. Calon presiden. Kemudian turun menjadi calon wakil presiden. Ya. Tapi kemudian juga tidak berhasil. Ya. Maka tentu Golkar mencari koalisi gabungan dari partai-partai yang mendukung. Ya, di sini pilihannya ke Prabowo Gibran. Ya. Tapi saya sendiri tidak ikut memberikan pandangan di situ karena bagi saya ya Golkar lebih mandiri dan kuat. Apa cukup kuat Pak belakangan ini? Ya, tentu kenyataannya secara organisasi tetap merupakan partai nomor 2 di Indonesia. Ya. Nomor 2 karena nomor 1 adalah dari segi perolehan kursi ada PDIP 128, Golkar nomor 2 85 kursi. Nomor 3 Gerindra 78 kursi. Nomor berikutnya adalah Nasdem 59, kemudian PKB 58, Demokrat 54, PAN 44, PKS 50, P3 19. Meskipun Golkar itu kuat,
kuat tapi nggak mandiri. Lah tadinya kan harusnya jadi calon presiden Erlangga Hartarto. Terus diturunkan katanya tadi mau jadi diusulkan jadi calon wakil presiden, malah nggak dapat apa-apa, diserobot sama bocil ya toh. Itu menunjukkan dia nggak independen. Siapa? Erlangga Hartarto, Golkar. Kalau ada suara tadi ada berita dari Luhut akan gantikan Hartarto lewat Munaslup, itu layak karena Erlangga Hartarto itu nggak cukup berani membawa Golkar lebih tinggi, perlu diganti kira-kira gitu oleh Luhut. Ya, tapi peranan politiknya tidak sebesar itu. Kemudian pada waktu belum berhasil menjadi calon presiden, timbul gangguan di dalam, ada goncangan-goncangan di dalam. Nah, itu biasa di Golkar itu. Tiap kali mereka minta munaslup kalau ada yang salah gitu kan. Ya. Ada yang mengatakan katanya kalau untuk memenangkan Golkar biayanya mahal sekali, Pak. Betul, pimpinan Golkar itu sudah terbiasa dibawa ke arah seperti itu. Akhirnya menjadi hal yang lumrah kalau ada yang mau didukung. Berapa miliar? Biaya untuk mendukung, biaya munas lah, biaya masing-masing daerah yang tidak murah. Tidak murah. Lantas juga ada diberitakan salah seorang Menko Luhut itu kemudian sudah dipersiapkan untuk menggantikan Erlangga. Bapak juga mendengar itu? Ya itu isu-isu banyak. Isu-isu banyak, gosipnya banyak, kenyataannya banyak. Tadi Bapak mengatakan Bapak tidak ikut ketika Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami melihat di berita Ganjar Pranowo kemudian datang menemui Bapak. Tapi setelah itu, setelah keluar dari ruangan mengatakan kelihatannya Pak JK tidak mendukung saya. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, Pak Ganjar mengatakan kita berbeda pilihan. Ya tentu artinya sama, tidak mendukung dia. Ya, tapi saya bilang saya tentu punya pilihan pribadi untuk udah Anies saja. Walaupun dalam memenangkan seseorang itu tentu saya tidak bisa terlalu terbuka karena saya ini ketua PMI yang harus netral. Palang Merah Indonesia. Ya, ketua Dewan Piscok. Saya Jualan piscok. Mensukseskan organisasi untuk netral dalam sebagai organisasi. Ya, tapi pribadi masing-masing boleh. Ini menarik karena Bapak sebagai ketua Dewan Masjid bahwa masjid juga pernah digunakan untuk kampanye begitu ya. Dan kemudian Bapak menjelaskan tidak demikian. Apa pandangan Pak JK hari ini? Masjid memang baik dalam pendirian kita ya, itu adalah sarana ibadah. Ini pertanyaan-pertanyaan Renat Kasani kurang tajam ya. Kelihatannya hati-hati. Dan JK ini sekarang kalau wawancara dia ngundang wartawan ke rumahnya seperti tempo hari dari Kumparan itu ya. Si siapa itu Ipang itu ke rumahnya juga, dan itu lebih mudah untuk terkooptasi wartawan yang datang karena secara psikologis sudah merasa dia merasa menjadi subordinate ya. Subordinate itu ngerti apa? dia merasa bagian dari tuan rumah, jadi kayaknya untuk bersikap kritis tuh hampir nggak mungkin ya. Apalagi Renat Kasali ya, bukan seorang jurnalis sejati, kecuali dia seorang akademisi di bidang marketing ya. Jadi kita nggak tahu nih, pertanyaan-pertanyaan tuh nggak membongkar tesis-tesis yang ada di kepala Yusuf Kala soal politik Indonesia modern kita. Sehingga jangan nanti terjadi masjid di tempat kampanye supaya jangan masyarakat atau jamaah masjid itu pecah. Sebagai pilihan pribadi sekali lagi boleh. Kalau mau ingin berkampanye, memakai diskusi tentang pilihan-pilihan, silakan di luar masjid. Seperti itu. Jangan di dalam masjid. Jangan di dalam masjid. Ya. Dan itu sesuai undang-undang. Oh, sesuai undang-undang. Ya, tempat ibadah, ya, tempat pendidikan tidak boleh dipakai tempat kampanye. Ya. Misalnya seperti saya katakan tadi, jangan menyebabkan pilihan berbeda itu. Nggak apa-apa. Masjid pakai sekali-sekali buat kampanye. Orang mereka juga pakai tempat ibadahnya untuk kampanye. Ya, tapi ini buat kita aja ya. Kalau JK ngomongnya harus begitu karena dia tokoh ya. Yang didengar suaranya, apalagi dia pernah jadi wakil presiden yang calon wakil presiden yang ke-10 dan 12 ya. Periode pertama siapa itu? SBY dan periode pertama Jokowi.
Kalau menurut saya boleh lah masjid sambil habis sholat, terus kita ngumpul gitu ya, ngobrol. Maksudnya pilih Anies gitu, nggak apa-apa masjid jadi tempat kampanye dalam pengertian ngajak orang untuk kebaikan, nggak apa-apa. Ya untuk supaya politik ini bernilai berbasis Islamic values. Kalau Pak JK sih ngomong gitu ya wajar, tapi kan kita ini sesama penonton ya, udah nggak apa-apa masjid jadikan kita ngobrol di emperan masjid, tapi sholat tuh ngobrol politik kan biasa itu, masa nggak boleh? Yang larang siapa? Ya sesuai undang-undang. Emang kalau kita pakai untuk kampanye di teras masjid, emang ditangkap siapa juga yang ngawasin, aparatnya terbatas. Tuh yang katanya sejumlah oknum aparat masang poster calon presiden tertentu ya di bukit-bukit katanya, di Banten tuh posternya gede-gede. Kalau nggak salah gambarnya paslon nomor berapa sih yang Gibran sama Prabowo tuh, paslon nomor 2 ya, nomor 3 apa nomor 2? Yang masang siapa, duitnya siapa? Masa di teras masjid nggak boleh kampanye, ngajak orang untuk baik itu masa nggak boleh? Nanti dalam 5 menit ya kita coblos yang benar, maksudnya nggak usah nyebut nama juga di teras masjid, dibisikin aja nyoblos Anies sama ini sama Muhaimin Iskandar gitu aja, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah pakai podium, biasa boleh kalau yang itu menurut saya. Masuk ke masjid supaya jangan terpecah. Dalam hal politik kita lebih susukan, walaupun yang penting itu yang benar itu, daripada kita itu bersatu dalam kemungkaran, bersatu lebih baik kita kemukakan yang benar. Soal pecah ya soal memang batil dan hak itu nggak bisa disatukan, mesti pecah dia, nggak mungkin disatukan. Ahli maksiat itu nggak bisa ngobrol lama-lama sama yang ahli ibadah, nggak nyaman. Mesti nggak bisa bersatu. rumah ibadah itu boleh dipakai untuk berdiskusi masalah-masalah sosial, tapi jangan dipakai kampanye. Jangan dipakai. Mulai bingung dia. Boleh dipakai untuk masjid itu, boleh dipakai untuk masalah-masalah sosial, tapi jangan dipakai kampanye. Tapi kalau masalah politik gimana? Mulai bingung kan? Politik dalam pengertian menurut sosiolog dari Amerika itu, Tucker Carlson, politik adalah, kata dia, sosiolog dari Amerika, adalah kehendak-kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bukan politik, bukanlah seperti yang diekspresikan di jalanan demonstrasi-demonstrasi. Tidak, tapi menurut Tucker Carlson adalah politik adalah keinginan-keinginan untuk mencapai yang lebih baik. Lah kalau ngomong itu, nanti kalau presiden kita itu Anies, Indonesia pasti lebih baik loh dibanding kalau milih yang lain. Nah itu kan boleh ngomong gitu. Itu berarti ngomong politik kan? Kampanye, maksudnya kampanye itu apa sih? Campaign mengajak orang, lah ngajak kebaikan kan nggak apa-apa. Kampanye mengkampanyekan yang baik kan nggak apa-apa. Bicara apa pejanda, tapi jangan mengajak orang mengikuti kita di dalam jamaah atau rumah ibadah apapun. Pak JK juga menarik dengan statementnya belakangan ini. Nggak terlalu tajam tuh, dia ragu ngomongnya itu kan. Dan dia sebagai non muslim nggak akan ngejar itu juga ya. Sekedar ya basa-basi pertanyaannya ini. Pak JK mengatakan bahwa Jokowi itu bagus pertamanya, tapi buru-buru Pak JK mengatakan bukan karena ada saya loh di situ. Tetapi ini belum 10 tahun, demokrasi sudah seperti ini. Ya, seperti ini itu maksudnya bagaimana, Pak? Jadi saya melihat adalah tepat sebenarnya bahwa presiden Kita lihat dia ngomongnya jujur apa enggak ya. Dulu sebelum jadi calon wakil presiden Jokowi, dia bilang, dia mengkritik keras, kalau Indonesia dipimpin oleh orang yang nggak berpengalaman, yaitu gubernur DKI yang baru 2,5 tahun, yaitu Jokowi, Indonesia pasti hancur. Perlu punya pengalaman. Tapi begitu Jokowi kepilih menjadi presiden Indonesia periode pertama, dia nggak bisa ngkritik lagi karena dia dijadikan bagian dari pemerintahan Jokowi menjadi calon wakil presiden yang
ke-10 ya. Nah sekarang dia gimana pandangannya ketika demokrasi sudah amburadul seperti sekarang? Apa pandangan ini, pandangan JK? Kita lihat ya, pasti dia ngomongnya hati-hati ya, dan nggak mau terus terang. Itu jangan lebih daripada 2 periode, dia 10 tahun. 10 tahun ya, dibatasi. Dibatasi. Kenapa? Seperti zaman Pak Harto, zaman sekarang. Umumnya awalnya itu keluarga masih keluarga muda, kan? Anak-anak masih mungkin Masih SD, kecil. masih kecil. Dia belum ada minat untuk bisnis, belum ada minat untuk masuk dalam bidang politik. Jadi masih netral lah. Ya. Tapi kalau 10 tahun, anak-anak biasanya sudah mulai beranjak dewasa gitu. Ya. Kepentingan politiknya, kepentingan bisnisnya mulai digarap orang-orang atau dia sendiri. Itu merusak alam demokrasi. Di situ kan ada sama kan keluarga besar dia semua pebisnis juga ya. Kata Rizal Ramli, kalau dia di dalam pemerintahan, informasi-informasi A1 atau yang di dalam pemerintahan dalam rapat-rapat kabinet itu kan dia tahu siapa Yusuf Kalla, dan itu informasi itu konon begitu dilempar ke keluarga besarnya kan, supaya dapat proyek itu saya nggak tahu ya. Jadi sama aja dia bermain dua. Simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri. Meskipun dia ya udahlah susah aja ngomong. Pihakan daripada keluarga itu. Karena itu apa yang terjadi, saya katakan, ternyata zaman sekarang Pak Jokowi lebih cepat daripada 10 tahun. Maksudnya sudah lebih cepat apanya Pak? Lebih cepat gerakan upaya keluarga itu untuk juga tetap masuk politik dengan dukungan dari kekuasaan orang tuanya. Seperti yang terjadi sekarang. Ya. Bagaimana Pak Jokowi mendukung Gibran. Semua orang tahulah bahwa itu tidak sesuai dengan alam demokrasi. Tidak sesuai dengan alam demokrasi. Terjadi pelanggaran di MK dan terjadi sebagainya. Pelanggaran di MK. Itu bisa jujur dia. Tidak hanya pada aspek politik, tetapi juga pada aspek bisnis. Ya tentu, kalau zaman Pak Harto lebih kepada bisnis. Selama dia tidak memakai kekuasaan untuk itu. Atau sama dengan juga jangan memakai kekuasaan politik bapaknya untuk menonjolkan atau memberikan kekuasaan baru kepada putranya. Kalau dia berusaha sendiri, silakan. Pada waktu itu kita saksikan apa saja Pak, barangkali bisa kita list ya. Pertama, perbankan kita juga jadi rusak. Karena semua dipakai berlebihan lah. Ya. Ekonomi menjadi distortif. Ada monopoli tertentu. Ingat BP4 cekeh ya. Monopoli dalam bidang konstruksi, jalan tol, macam-macam. Tapi monopoli berbagai bidang. Dan tutup dulu ya. Adalah sektor perbankan kita kolaps. Itu karena dipakai berlebihan. Karena dipakai berlebihan. Ingat itu ada mobil nasional. Monas Timor. Kita dibawa ke WTO pada waktu itu. Iya, itu macam-macam lah upaya-upaya seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak di bisnisnya, tapi di politik. Semua upaya yang bersifat otoriter dalam bidang tertentu atau monopolistik dalam bidang ekonomi akan merusak. Pak JK ini kan juga sebagai salah seorang tokoh di IC. Saya berapa kali mendengarkan ceramah Pak JK dan memberikan pandangan-pandangan tentang ekonomi. Kalau melihat sekarang, Bapak juga sempat menyinggung masalah hilirisasi. Apa sebetulnya yang dikhawatirkan dari itu? Hilirisasi itu kalau sekarang istilah istilah umum yang dipakai dulu industrialisasi. Industrialisasi. Bagi kita ekonomi itu artinya memberikan nilai tambah. Terus? Itu hal yang bedanya dengan B.J. Habibie apa? Untuk memperkuat nilai tambahnya, ekspornya, employment, employment. Dan kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat yang tumbuh karena industri. Tidak negara yang maju tanpa industri seperti itu. Tapi, namun jangan seperti apa yang digambar-gambarkan pada dewasa ini, hilirisasi atau industrialisasi, tapi terjadi semacam monopoli dan juga selalu memberikan suatu kebebasan dan juga memberikan insentif yang berlebihan kepada sekelompok pengusaha. Ya hampir semuanya berasal dari Cina. Seperti nikel semuanya. Kita mempunyai ada 15.962 kalau tidak salah. Hampir 16.000 proyek-proyek Cina di Indonesia di zaman Pak Jokowi di era Jokowi selama 10 tahun.
Dan ini memberikan tadi fasilitas yang berlebihan terhadap pengusaha-pengusaha tertentu masuk Cina, sementara pribumi sangat sedikit ya, terutama nikel katanya. Kayak nikel yang terbesar di dunia. Ya. Namun 90% dikelola oleh pengusaha-pengusaha dari Cina dengan pajak hanya 1%, dengan kemudian memperbolehkan tenaga kerja yang puluhan ribu masuk, mereka bangun sendiri di bangun sini. sendiri dan kemudian diekspor sendiri ke negaranya, sehingga yang kerja mereka, yang punya mereka, yang membangun mereka, dan kemudian menguasai hasil hilirisasi itu. Kita mendapat apa? Kita mendapat kerusakan lingkungan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda ke Sulawesi Tenggara dan ke Sulawesi Tengah, itu lingkungan luar biasa rusaknya. Kemudian kita hanya... Itu kesalahan dari pemerintahan sekarang ya, pemerintahan Jokowi yang memberikan fasilitas yang berlebihan, pajaknya 1%, kemudian tenaga kerja ratusan ribu Cina yang masuk Indonesia, merusak lingkungan dan diekspor ke negara Cina. Makanya Faisal Basri itu mengatakan bahwa hilirisasi itu menguntungkan ya Cina. Dan inilah kritik yang tampaknya terus terang oleh JK ya. Silakan diteruskan ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mendapat bahagian daripada pekerja-pekerja yang lebih rendah dibanding dengan pengertian datang itu, sehingga UMR saja yang berlaku. Memang ada pengusaha-pengusaha nasional yang mendapat pendapatan yang baik, kekayaan baik dari hasil izin tambangnya. Jadi hilirisasi ini belum bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Tidak 100%, hanya lebih banyak dikuasai atau dinikmati. Untuk dibawa lagi ke sana dan juga oleh pekerja mereka yang datang ke sini. Poinnya itu real ya Pak Jeki. Poinnya dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojolali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pengecoran Masjid Ojolali
Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepet lah gitu. So, karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi dari 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang ini aja, bang ini aja kata bang ini jawab gimana? Aku tulangkan dulu kata bang ini tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar. Berarti ini bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.